pagi semuanya. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma. Nama saya Ngadi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Gandhi Saputra dari Sekolah Tinggi Negeri Raden Wijaya. Di sini saya ingin menyelesaikan atau mendapatkan tugas akhir, yaitu tentang Dhamma Desana, di mana saya mengambil judul tentang kemelekatan, lalu ada cinta kasih, lalu ada penderitaan. Mengapa saya mengambil tiga itu? Karena itu menurut saya sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti cinta kasih, tentunya kita mungkin pernah merasakan cinta kasih. Lalu kemelekatan juga, kita mungkin mendapatkan kemelekatan tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah kemelekatan. Yang pertama-tama saya ingin bahas adalah kemelekatan. Kemelekatan atau upadana itu rasa keinginan yang berlebihan. Buddha pernah mengajarkan bahwa untuk mengurangi penderitaan, kita perlu melepas keterikatan dan memahami sifat tidak kekal atau anicca dari segala sesuatu. Tentunya dalam agama Buddha, kita tahu apa itu anicca, yaitu tidak kekal, di mana semua yang berada di bumi ini tidak kekal. Contohnya bunga yang nantinya akan layu, lalu mungkin tubuh kita yang tadinya lihat mungkin cantik, ganteng, nanti apabila udah tua mungkin udah keriput, dan kekuatan badan tubuh jasmani kita akan berubah, yang tadinya besar menjadi kecil karena kelapukan atau tidak kekal itu. Kemelekatan dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering jumpai mungkin kemelekatan terhadap suatu benda, seperti kita kemelekatan terhadap kaca. Kalau tidak mengaca tidak bisa pede atau gimana. Lalu ada sisir, dimana kalau kita tidak menyisir rambut atau bagaimana terasa kurang. Lalu ada kemelekatan yang lain, yaitu harta benda yang memiliki nilai harga. Ketika kita kehilangan sesuatu benda atau barang berharga milik kita, kita tentunya merasa sedih. Nah, itulah contoh kemelekatan. Kemelekatan dapat menyebabkan penderitaan, lalu kita merasa sedih. Jadi Buddha mengajarkan untuk jangan terlalu melekat terhadap suatu barang karena sifatnya tidak kekal. Lalu ada kemelekatan terhadap diri. Contohnya wajah yang cantik atau ganteng ataupun tampan biasanya tidak menerima itu. Biasanya kalau wanita yang sudah cantik pun dia masih pakai make up, skincare atau lipstick ya, parfum. Nah, itu contoh-contoh kemelekatan terhadap diri. Jadi tidak bisa jika tidak keluar tanpa itu. Lalu bagaimana dengan cinta kasih atau metta? Cinta kasih atau metta itu adalah keinginan tulus agar semua makhluk hidup berbahagia. Cinta kasih yang diajarkan dalam Buddha bersifat universal dan bebas dari kemelekatan atau egoisme. Ciri-ciri cinta kasih yaitu tidak pernah pamrih. Jadi cinta kasih kita pada semua makhluk, tidak memandang dari gender ataupun tingkat kekayaan ataupun hal-hal yang lain. Lalu cinta kasih apakah bisa menyebabkan penderitaan? Tentunya bisa. Ketika cinta kasih kita terhadap sesuatu hal itu terlalu melekat ya, seperti halnya tadi yang sudah saya bicarakan, kemelekatan dapat menyebabkan penderitaan. Jadi ketika kita cinta kasih lalu kita
tidak menyadari bahwa cinta kasih itu nanti bakalan menjadikan kita anicca itu tidak ada, berpikiran begitu. Jadi cinta kasih menyebabkan penderitaan. Lalu yang terakhir ada penderitaan atau duka, dimana duka ini sering dijumpai ketika kita merasa yang kita inginkan tidak terkabul. Duka atau hidup penuh dengan penderitaan baik secara fisik maupun mental. Lalu ada samudaya. Penyebab penderitaan adalah keinginan dan kemelekatan. Lalu niroda, penderitaan dapat diakhiri dengan mengatasi keinginan dan kemelekatan. Jadi penderitaan dapat diakhiri ketika seseorang itu sudah tidak melekat dan tidak menginginkan apa yang kekal di dunia ini. Lalu bagaimana cara mengatasi penderitaan? Yaitu dengan maga, jalan untuk mengakhiri penderitaan melalui jalan mulia berunsur 8. Mungkin teman-teman mungkin pada bingung ya bagaimana cara melepaskan penderitaan. Jadi dengan kita tidak melekat terhadap suatu yang tidak kekal, yang kekal atau anicca tadi, kita sudah mengurangi sedikit, yang enggak sedikit, tapi kita sudah mengurangi penderitaan. Jadi ketika kita mengurangi penderitaan, kita akan selalu bahagia. Lalu cinta kasih, jika cinta kasih kepada semua orang itu juga, jika kita melekat kepada seseorang akan menyebabkan yang namanya penderitaan. Jadi buat teman-teman semuanya, kesimpulannya, jika kita melepas kemelekatan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami penderitaan adalah bagian dari perjalanan untuk mencapai pencerahan, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebebasan sejati. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Namo saya Ngadu Budaya, Namo Budaya.